Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kita. Nah pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber saya dari Bawaslu Kota Palembang yang merupakan analis hukum Bawaslu Kota Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak Ahmad Fajri Hidayat ya Pak ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik, nah hari ini kita mau berbincang-bincang nih Pak mengenai tema kita, potensi perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serta strategi dalam menghadapinya nih Pak ya. Kalau sudah dilaksanakan nih pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 kemarin, itu apa saja sih Pak sebetulnya potensi kemungkinan adanya perselisihan yang telah diidentifikasi oleh Bawaslu Kota Palembang Pak? Ya, terima kasih. Dalam hal perselisihan hasil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, itu sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang Pemilihan, kami menyebutnya gitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, itu di pasal 158, itu ada ambang batas bagi pasangan calon untuk bisa mengajukan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk tingkat kabupaten kota itu diatur di pasal 158 ayat 2. Kota Palembang sendiri karena jumlah penduduknya sekitar 1,7 juta, Mbak, itu di huruf E lebih dari 1 juta itu ambang batasnya adalah selisih perolehan suara sekitar 0,5%. Nah, jika kita berkaca, walaupun itu belum bisa jadi patokan, bukan hasil resmi dari Quick Count, selisihnya juga cukup jauh ya, cukup jauh, sehingga secara kelembagaan kami menganalisis untuk memenuhi ambang batas jika nanti sudah ditetapkan KPU, ketika selisihnya di atas 0,5%, itu agak sedikit persyaratan untuk masuk ke Mahkamah Konstitusi PH Pilkada itu tidak terpenuhi. Tapi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan mahkamah kalkulator. Jadi walaupun pasangan calon yang mengajukan itu selisih perolehan suaranya di atas 0,5% untuk Kota Palembang, Mahkamah akan tetap menerima permohonan atau gugatan yang kita sering sebut seperti itu, ketika pasangan calon bisa membuktikan adanya pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, itu dengan perspektifnya Mahkamah Konstitusi. Nah, hal ini sudah berapa kali terjadi di perselisihan hasil kepala daerah, udah mulai dari tahun 2018 sampai 2017 bahkan sampai dengan kemarin 2020, itu ternyata tidak hanya melulu soal hasil, tapi tentang prosedur yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu juga bisa menjadi salah satu pemicu gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Baik. Dan temuan-temuan yang sudah didapatkan oleh Bawaslu ini seperti apa, Pak? Ya, per hari ini untuk Pilkada Kota Palembang ada 5 TPS yang hasil temuan dari Bawaslu ada beberapa pelanggaran, sebut saja begitu, ada beberapa ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berdasarkan undang-undang. Itu di pasal 112 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pemilihan itu ada beberapa syarat yang memicu harus terjadinya pemungutan suara ulang. Di Kota Palembang itu di 5 TPS di 4 kecamatan di Kota Palembang. Baik. Jadi memang sudah ditemukan ya, ada 5 TPS yang akan dilakukan pemilihan suara ulang begitu ya. Nah, ini Bawaslu Palembang sendiri menilai kesiapan penyelenggara pemilu sendiri di tingkat TPS itu dalam mencegah pelanggaran itu seperti apa nih, Pak? Ya, dalam pencegahan pelanggaran, Bawaslu itu upaya pencegahan sudah berulang kali menyampaikan imbauan, itu baik secara resmi bersurat, kemudian secara langsung juga melalui media massa juga, untuk kepada penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilihan dan peserta pemilihan itu untuk mematuhi mekanisme tata cara dan prosedur, katakanlah mengikuti peraturan perundang-undangan. Itu upaya pencegahan. Kemudian jajaran kami hingga ke tingkat TPS juga melakukan upaya pencegahan secara persuasi kepada penyelenggara dan masyarakat pemilih.
Nah, ketika imbauan itu tidak dilaksanakan, barulah kami melakukan upaya penindakan. Nah, upaya penindakan itulah yang akhirnya kami lakukan sehingga terjadinya ada 5 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Itu di kecamatan mana saja, Pak? Di Kecamatan Sukarami, kemudian ada 2 TPS di Kecamatan Sematang Borang, 1 TPS di Sako, 1 TPS di Kecamatan Seberang Ulu 1. Oke, jadi memang sudah ada 5 TPS yang harus dilakukan pemungutan suara ulang begitu ya. Nah, ini keterlibatan Bawaslu sendiri untuk memastikan, tentunya pasti di tiap-tiap TPS itu ada yang namanya saksi dari partai politik begitu ya dalam proses pemilu. Itu bagaimana supaya Bawaslu memastikan bisa berjalan dengan transparan dan lancar, Pak? Ya, di TPS itu Bawaslu ada yang namanya pengawas tempat pemungutan suara. Bawaslu juga ada di situ. Bawaslu juga ada di sana. Posisinya itu juga sama dengan saksi. Kami memantau, kami melihat, kami mengawasi apa yang terjadi di TPS, apakah itu sesuai dengan prosedur atau tidak, dan pelanggaran. Selain itu, PTPS juga memberikan saran perbaikan ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan ya, itu belum terjadi. Ketika pelanggaran itu sudah terjadi, kami melakukan proses penanganan pelanggaran. Contoh-contohnya sendiri yang terjadi, pelanggaran itu terjadinya seperti apa, Pak? Ya, yang kita yang kita lihat di PSU kemarin itu ada beberapa orang katakanlah begitu, yang tidak berhak memilih di TPS tersebut, tapi dia memberikan hak suaranya di sana, dan penyelenggara memberikan kesempatan seperti itu. Setelah saran perbaikan kita tidak diindahkan, ya akhirnya proses penanganan pelanggaran yang kami lakukan, sehingga kami merekomendasikan digelarnya pemungutan suara ulang. Baik, nah kita kan masih membahas mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih bersama saya Anggi Pradita dalam obrolan kita. Hari ini kita masih bersama dengan Bapak Ahmad Fajri Hidayat. Kita masih berbincang-bincang mengenai seperti apa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kota Palembang. Baik, kalau tadi kita sudah mengetahui ada 5 TPS di Pak ya, di 4 kecamatan yang melakukan pemilihan suara ulang begitu ya. Nah, untuk hasil-hasil perselisihan sendiri, kalaupun terjadi nantinya akan ada sengketa hukum, kapan itu nantinya bisa mulai diajukan di Mahkamah Konstitusi, dan apa saja sih yang perlu dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang, Pak? Oke, terima kasih. Kalau kita melihat dari norma yang ada, itu baik di Undang-Undang Pemilihan maupun di Peraturan Mahkamah Konstitusi, permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu mulai diajukan 3 hari setelah pengumuman rekapitulasi hasil pilkada, hasil pemilihan kepala daerah. Jadi kalau di jadwalnya itu mulai dari tanggal 28 kemarin, 28 November sampai dengan tanggal 12 itu proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Nah, pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu dilakukan paling lambat itu 3 hari. 3 hari setelah pengumuman, artinya perkiraannya sekitar tanggal 15 kalau itu Desember, 15 Desember. Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2024 itu jadwalnya itu sudah, setelah itu dilakukan proses pemeriksaan terhadap berkas-berkas permohonan, kemudian diregistrasi. Kalaupun berhasil diregistrasi permohonan itu, kemungkinan mulai bisa disidangkan itu sidang pertamanya tanggal 27 Desember. Dan untuk Bawaslu, KPU dan pihak terkait itu mulai memberikan keterangannya itu pada sekitar tanggal 29 atau sampai 30 sampai 29, 30, 31, itu tergantung ke penetapan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, Bawaslu sendiri saat ini sudah mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang nantinya bakal dibutuhkan untuk Bawaslu memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, karena Bawaslu itu bukanlah para pihak di sengketa perselisihan ini. Bawaslu adalah pihak yang netral, tetap pihak netral. Bawaslu
memberikan keterangan tertulis, namanya keterangan tertulis Bawaslu, itu hanya menyampaikan apa yang Bawaslu awasi selama proses pemilihan kepala daerah dan proses penanganan pelanggarannya seperti apa, juga upaya-upaya pencegahan yang sudah dilakukan Bawaslu, hanya seperti itu. Kami tidak berbicara soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Kami hanya menyampaikan apa hasil kerja Bawaslu selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Baik, tapi memang sepanjang dari pemilihan ini ada pengawasan dari Bawaslu tentunya ya. Iya. Baik, nah untuk keterlibatan kolaborasi antara Bawaslu, kemudian juga KPU dan tentunya aparat keamanan yang ada di Kota Palembang ini dalam mencegah konflik atau perselisihan hasil dari pemilihan kepala daerah ini seperti apa nih Pak? Iya, kalau mencegah perselisihan mungkin kami tidak sampai di situ, tapi mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat itu kami bersama Bawaslu, KPU dan pihak kepolisian juga terus memastikan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan sesuai dengan aturan. Karena ketika dia tidak dilaksanakan sesuai aturan, itu salah satu kerawanan terjadinya konflik sosial di tingkat masyarakat. Baik, dari peran sendiri dari Bawaslu, strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang dalam menghadapi ini mungkin sepanjang pemilihan akan ada pemberitaan atau hoax mungkin ya, yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik nih terhadap hasil dari pemilihan. Nah itu seperti apa tindakan dari Bawaslu? Ya, Bawaslu itu sekarang sudah melakukan penetrasi ke media-media sosial, juga melalui TikTok, melalui Instagram juga, dan media sosial lainnya, untuk terus mengingatkan masyarakat jangan percaya sama hoax. Dan kami juga memberikan beberapa ciri-ciri pemberitaan yang hoax, informasi-informasi yang tidak benar itu. Kemudian kami juga terus mengimbau bahwa soal hasil itu yang resmi adalah yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Seperti itu. Baik, nah ini contoh-contoh pemberitaan yang hoax itu sendiri seperti apa sih Pak yang mungkin bisa ditanggulangi atau dilihat dari masyarakat? Oh ini contoh dari hoax nih, yang ini yang benar, itu seperti apa nih Pak? Ya, ketika mereka menyampaikan ada soal klaim kemenangan berdasarkan hitungan-hitungan sendiri atau itu menurut kami belum bisa dipastikan kebenarannya, karena kebenarannya adalah setelah yang ditetapkan oleh KPU. Itu yang sampai dengan saat ini, karena di Kota Palembang sendiri saya tidak melihat seperti itu ya, tapi di beberapa daerah lain sudah ada klaim kemenangan seperti itu kan. Itu yang menurut kami yang sebenarnya belum bisa dipastikan kebenarannya, karena itu harus menunggu hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hasilnya sendiri nanti akan keluar pada? Ya, kalau di jadwal itu dari tanggal 28 sampai tanggal 12 itu prosesnya. 12 Desember. Mungkin awal-awal beberapa hari nanti hasilnya sudah bisa diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, khusus yang untuk pemilihan kepala daerah di Kota Palembang. Jadi pemirsa juga jangan terima dulu nih hasilnya untuk saat ini ya Pak ya. Tinggal beberapa hari kita tunggu aja di situ. Baik, karena klaim-klaim itu memang hasil dari quick count yang belum bisa diterima kebenarannya begitu ya. Untuk hasilnya sendiri kita memang masih perlu menunggu hasil yang keluar dari Komisi Pemilihan Umum nantinya. Baik, kita akan masih berlanjut berbincang-bincang mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam obrolan kita. Pemirsa masih bersama kami dalam obrolan kita. Bersama saya Anggi Pradita dan Bapak Ahmad Fajri Hidayat. Kami masih berbincang-bincang mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah khususnya yang ada di Kota Palembang. Baik, nah Bapak, kalau kita lanjut lagi berbicara nih mengenai sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bawaslu sendiri apa sih Pak dalam meminimalisir potensi adanya sengketa hasil pemilu ini Pak? Ya, tantangan terbesar kami adalah untuk meminimalisir adanya sengketa itu soal kepatuhan ya, imbauan kepatuhan para penyelenggara
pilkada ini dalam melaksanakan tugasnya, Pak Tuhan, saya melihat ada beberapa orang-orang baru di tingkat bawah itu yang sepertinya kurang terlalu paham dengan aturan-aturan dalam pelaksanaan proses pemungutan suara. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar kami untuk, ya karena itu di kamar sebelah ya, katakanlah kamar sebelah untuk mengedukasi, dan kemampuan PTPS kami juga ternyata tidak terlalu berbeda jauh dengan kemampuan penyelenggara di tingkat bawah. Itu yang akhirnya ya sampai terjadinya 5 pemungutan suara ulang itu juga karena pemahaman itu ya. Sementara di dalam proses penanganan pelanggaran yang kami agak sedikit kesulitan itu karena terbatasnya waktu kami dalam melakukan proses penanganan pelanggaran. Kami hanya dibatasi waktu selama 3 hari untuk melakukan proses itu, dan itu menurut kami sangat singkat. Tapi ya karena ini regulasi perintah undang-undang, kami tetap melaksanakan dengan segenap kemampuan kami menyelesaikan proses penanganan pelanggaran itu. Tapi dilihat dari hasilnya sendiri memang banyak sekali sebetulnya sudah ditemukan ya teman-teman itu ya. Jadi memang tantangan-tantangan terbesarnya itu ya Pak ya, untuk memberikan informasi kepada khususnya mungkin penyelenggara dari anggota-anggota pemilunya, kemudian juga saksinya dan sebagainya gitu ya. Ya, itu karena waktunya juga sangat terbatas ya dalam berinteraksi dengan mereka, karena ya persiapan itu nyaris hanya sekitar praktisnya 1 hari sebelumnya, tapi paling 2-3 hari sebelumnya itu baru bisa berinteraksi. Jadi untuk memberikan informasi apa yang harus dilakukan juga sangat terbatas waktunya. Tapi harusnya dari pihaknya sendiri sudah tahu harus mengetahui begitu ya. Karena mereka sudah dilatih, sudah diintek, harusnya itu sudah paham. Tapi dengan jumlah yang sangat besar, kita juga harus bisa memaklumi. Kita aja waktu sekolah juga kan nggak semua dari 30 siswa itu bisa menyerap semua ilmu yang diberikan oleh guru. Oke, nah ini bagaimana Bawaslu untuk memastikan nantinya setelah ini ada pemilihan suara ulang, kemudian juga hasil-hasil dari kecamatan-kecamatan yang lain, itu memastikan seluruh proses rekapitulasinya dapat dilakukan dengan transparan dan akurat nih Pak, untuk mencegah nantinya adanya perselisihan hasil pemilihan nih. Ya, Bawaslu itu mulai dari penghitungan suara, pemungutan suara, kemudian penghitungan suara itu melakukan pengawasan melekat. Jadi di tiap tahapan itu Bawaslu hadir. Bawaslu mengawasi, Bawaslu juga mencegah terjadinya pelanggaran saat itu, kemudian memberikan saran perbaikan jika ada yang miss ya. Kemudian kalau memang ini kami melakukan proses penanganan pelanggaran. Kemudian pergeseran kotak suara juga kami menempel ketat, kami melakukan pengawasan melekat sampai dengan diserahkan ke KPU. Di KPU juga dalam proses rekapitulasi Bawaslu pasti ada di situ, pasti hadir. Kami melakukan pengawasan, kami melakukan pencegahan pelanggaran di situ. Di tingkat kecamatan juga itu. Jadi di tiap tingkatan Bawaslu hadir untuk melakukan pengawasan. Oke, memang ditempelin terus nih sampai nanti hasilnya keluar begitu ya. Oke, nah kalau untuk posisi dari Bawaslu sendiri nih, seperti apa sih sebetulnya, bagaimana memastikan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang untuk tahu posisi Bawaslu ini seperti apa dalam pemilihan kepala daerah ini khususnya yang ada di Kota Palembang? Ya, Bawaslu dalam setiap prosesnya adalah lembaga pengawas yang sifatnya netral. Kami tidak kemana-mana, kami tidak memihak pasangan calon, kami juga walaupun sesama penyelenggara pemilu juga kami mengawasi KPU, kami bersikap netral dengan KPU, sampai nanti juga di perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu pun posisinya juga posisi netral, Mbak. Jadi Bawaslu tidak membela pasangan calon, tidak membela KPU, Bawaslu hanya menyampaikan apa yang menjadi tugas Bawaslu. Dan karena itulah Mahkamah Konstitusi dalam persidangan-persidangan sebelumnya seperti kemarin waktu PHPU, waktu pemilu juga lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh Bawaslu, karena Bawaslu kepentingan dalam proses PHPU. Oke, jadi itu yang memang mesti digarisbawahi bahwa Bawaslu merupakan pihak yang netral begitu ya, supaya tidak ada misinformasi nih kepada masyarakat yang ada di Roma. Baik, ini terakhir nih Bapak, untuk harapannya sendiri.
terhadap pemilihan kepala daerah, bukan hanya yang ada di Kota Palembang, tapi juga yang ada di seluruh di Indonesia. Ini seperti apa Iya, keberhasilannya? pemilihan kepala daerah 2024 adalah pemilihan kepala daerah serentak pertama kali se-Indonesia, dan ya Bawaslu berharap seluruh prosesnya itu berjalan sesuai dengan aturan, sehingga ini menjadi sebagai apa, pioner, sebagai yang pertama kali dilakukan di Indonesia, menjadi contoh untuk pemilihan kepala daerah serentak selanjutnya. Baik. Memang itu harapannya ke depan supaya semoga lancar ini ya Ya. Pak ya, dengan hasil yang tanpa sengketa atau perselisihan ya, kita harapkan ya. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Fajri Hidayat, bincang-bincang kita hari ini. Sayang sekali waktulah yang membatasi kebersamaan kita pada pagi hari ini pemirsa. Demikian, saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.